Mau ki gampang masuk surga? Mau? Mau? Kata Nabi 4 syaratnya. Lebih susah syaratnya jadi caleg. 4 saja. 1, sholat. 2, puasa Ramadan. 3, jaga harga dirimu. Termasuk diantaranya pakai kudung, jaga harga diri, tak namanya itu. Yang keempat, taati perintah suamimu. Kata Nabi, kalau 4 kau lakukan ini, ada 7 pintu surga yang disediakan ki Allah di akhirat. Kata Allah, tadkhulul jannati bisalam. Masuk mako ibu dari pintu surga mana kau suka. Mau ke Firdaus boleh, Jannatul Naim boleh, terserah mana kau mau. 4 saja syaratnya. Maka jangan suka ngomel-ngomel. Baik jika lo cantik. Datang suaminya, nah bateta nase sabu, kita kira itu gampang jadi suami. Nah bilang orang Bugis, isau kasih sungai sapaka kodale supaya engkau wajummu. Kami pertaruhkan jiwa raga supaya kau bisa pakai baju yang baik, supaya kau bisa punya rumah yang baik, dibelikan kau mobil. Maka doakan suamimu ketika dia pergi cari nafkah. Kasih takut-takut saja kerjanya suaminya. Nah jadikan tahanan kota. Baru 1 jam menelpon, di mana kok Pak? Di mana kok? Ada aja di kantor. Balik-balik kok. Tekon lisu kok. Ada di sini laki-laki takut sama suaminya, sama istrinya. Ada. Berarti kau jadi laki-laki. Sama istrimu. Nah, kita nikahi baik-baik, tidak dibawa lari, diambil, dinikahi, dikasih uang mahar, dilamar baik-baik, gaji tak semua diambil. Bahkan belum naik gaji tak nak tahu nih. Itu di kantor bupati itu 3 orang itu bersekongkol. Bendahara, Pak Kredi itu aku kerja sama bendahara. Nah, istri tak nah hasut nih, bendahara menelpon, mau naik gaji itu bulan depan. Langsung itu tukang kredit nak tahu napi naik gaji tak itu bulan depan. Hari ini barang baru. Belum naik gaji tak nak ambil nih. Masa kita kasih takut-takut suami tak? Jangan juga mau takut sama istri Pak. Jangan mau takut Pak. Harga diri tidak boleh diinjak-injak istri. Anu dia Ustaz, kalau marah nak kasih pecah piring Ustaz. Woi, piring boleh dibeli. Nah kasih pecah 1, kasih pecah kok 5 biji di situ. Pecah 2, kasih pecah semuanya. Kenapa Ustaz? Piring boleh dibeli bulan depan. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Allahu Akbar. Bu, Ibu, weh, enaknya itu perasaan tak Pak Di. Kalau pergi kerja, istri tak tinggal sholat duha di belakang, bicara sopan. Bagaimana dek kita jidaeng? Kalau baik ikut mak, kan kita tonsik kepala rumah tangga. Apa yang baik buat kita, saya ikut saja. Masya Allah, tenangnya perasaan. Pulang ki sudah ada hidangan. Ibu-ibu dulu masih ingat ki ibu dulu bikin kopi saja susahnya, kasihan. Beli dulu kopi di pasar. Sudah jadi kopinya? Belum, nagoreng dulu. Sudah nagoreng jadi kopinya? Tidak, natumbu. Matalok cicak mana tuh bakun riolo. Bekas tangannya kasihan. Paling setengah mati kuliah imamakku itu kalau maparu. Tiba-tiba nangisan atas senggol tangan. Berdarah semua. Ibu-ibu sekarang mana ada maparu? Tidak ada. Ayo, sudah itu natumbu, natapis. Sudah natapis, najemur 1 hari prosesnya baru jadi kopinya. Lu susah ibu-ibu dulu bikin kopi. Tapi alhamdulillah suami-suami dulu belum turun sawah sudah ada kepulan kopi di mejanya. Dulu. Sekarang ibu-ibu kopi na gampang sekali kau bikin 3 in 1.
Kau tinggal beli satu bungkus di warung, ada kopinya, ada susunya, ada gulanya. Belum tong kau bikinkan kopi suamimu. Mana buktinya? Lihat itu kodong warung kopi, pagi-pagi ada semua itu pegawai warung kopi. Nggak ada dibikinkan kopi. Mana ini? Urus itu suami. Bagaimana suami mau betah di rumah kalau suka ngomel? Ada uang tidak ada uang, ngomel saja kerjanya. Ada orang bertanya sama saya, Ibu, Ustadz, kenapa itu suamiku tidak betah di rumah? Mau kak jelaskan? Tidak enak kak juga, takut tersinggung. Terpaksa aku kasih cerita. Bu, ada suami istri ini, istrinya suka ngomel. Pokoknya dek sisa gagah menenak saja kerjanya. Suatu kali ini suaminya berpikir bagaimana suaminya supaya saya tidak dengarin istriku ngomel. Nah, bawa pergi di toko perhiasan. Nah, belikan perhiasan. Sudah belikan perhiasan, senangin istrinya. Oh, suaminya berpikir, oh, aku tahu nih. Nah, bawa di sumur tua istrinya. Ada sumur di kampungnya 400 tahun itu sumur. Nah, bawa. Dalamnya 17 meter. Nah, bilang suaminya, lihat kok bedek, kan senangin istrinya apa saja disuruh mau nih. Lihat bedek, ada airnya itu sumur dek. Tidak, dangkal jika. Lihat kok bedek, paling sampai di lutut. Lihat lagi bedek, begitu dekat suaminya langsung, nah dorong istrinya, jatuh masuk di sumur. Nah, bilang suaminya, ngomel mako di situ, ndak ku dengar, menenak noko tuh. Suaminya duduk-duduk pinggir sumur, tiba-tiba ada makhluk keluar dari sumur, tinggi besar hitam, keluar. Kaget suaminya, siapa kamu? Nah, bilang, saya jin penghuninya ini sumur. Saya dulu 400 tahun mak di dalam ini sumur. Ada perempuan di dalam baru 1 jam. Ngobel saja kerjanya di dalam. Baik, nggak tahan saya. Lebih saya lari. Jin saja 400 tahun nggak tahan. Berhenti ki ngomel, Ibu. Ya, anaknya menangis, bukannya nak urus. Bu, mau kita tahu sakit hatinya itu suami tak kalau anaknya diterlantarkan. Sakit hati itu. Biar meskipun dia tidak ngomong, tapi pasti sakit hatinya. Dendam. Anaknya, hasil karyanya, dia carikan uang. Nonton itu istrinya. Maka tani remote. Kalau nak pegang itu remote, tidak bisa goyang-goyang. Mandarin cang goreng. Nak angkat mi kaki na di meja. Nak angkat kalepak na. Mat daster tinggi sebelah, baru menguap. Seperti mami dilihat King Kong. Menangis anaknya, bukannya nak urus. Ada itu suaminya lihat-lihat, kasihan karena suaminya sabar. Nangis anaknya, bukannya nak urus. Langsung nak bilang, main game aku nak ini, aku pakai HP. Marah itu laki-laki kalau kau kasih begitu anaknya. Ya Pak. Maka kalau dia sudah marah, maka siap-siap. Selalu kau nak bilang, pergi rapat-rapat, ternyata pergi merapat. Si mau kok. Ya, nih asin kalamaka, haluskan tutur kata, ya. Bicara ki yang baik. Pegawai negeri kalau ada masyarakat datang ngurus surat, ngurus pajak, ngurus keterangan, jangan kasar bicara. Pegawai negeri ada batasnya. Begitu bapak pensiun kalau baik ki masih nah hormati ki orang. Tapi ketika kita aktif kasar ngomong pensiun ki, tidak ada orang mau datang di rumah tak. Yang keempat, jika kalian mau sukses kata Nabi, as-sadaqatu, bersedekahlah. Ya, ibu-ibu sedekah, pegawai negeri sedekah. Sedekahnya tidak mesti duit. Sedekahnya dengan apa? Memberikan pelayanan prima. Itu sedekah. Anggota DPR sedekah, tidak harus pakai duit. Sedekahnya apa? Kau bikin perda yang mensejahterakan rakyatmu. Bupati bersedekah, tidak harus pakai duit. Sedekahlah dengan apa? Jabatanmu laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ulama sedekah, tidak harus duit. Sedekahnya dengan apa? Sedekahlah dengan ilmu yang kau miliki. Ayo sedekah. Kalau Kolaka Timur mau maju, jangan pelit, jangan seke, kikiri galap paku jambatang. Anu mentong itu orang seke. Mungkin lihat sekenya orang Islam.
Coba lihat kalau ada celengan lewat depan tak. Itu biasa kalau khutbah Jumat Kak, dua macam itu saya lihat sikapnya orang. Lewat celengan, nah pura-pura berdoa lama. Ada juga itu lewat celengan, nah tarik dompet, nah cari yang paling kecil. 2.000 mau masuk surga. Nenekmu punya surga. 2.000 di mana kau dapat surga 2.000? Di Makassar kencing saja di terminal itu 500. Saya pernah kencing di terminal Dayak, kan ditulis situ air besar 1.000, air kecil 500. Saya buang air besar, selesai saya kasih uang 1.000. Nah bilang 1.000, kenapa 1.000 Ustaz? Air besar saja. Dia bilang pasti kencing ki juga. Oh iya, aku lupa. Saya kasihlah uang 2.000. 1.500, jadi saya kasih uang 2.000. Kembali lagi 500. Dia bilang tidak ada uang kecil Ustaz. Iya masih ada uangku. Bagaimana Bi? Dia bilang masuk maki lagi kencing kembali. Coba. Toilet 2.000. Kamu mau masuk surga 2.000. Nenekmu punya surga. Ayo, jangan terlalu pelit. Mau lagi lihat pelitnya orang Islam? Coba lihat kalau ulang tahun kabupaten, ngundang artis, kasih pesawat bisnis kelas. 1 bulan sebelum datang sudah ditransfer honornya. Sampai dari bandara ke lokasi acara dikawal tentara polisi. Kasih hotel bintang 5. Sampai di acara, apa Jina bawakan ki? Alamat palsu. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Nggak tahu nak kasih pegang kipan apakah Cina-Cina aja ki. Pahanya dilihat semua. Ada itu kodang kapal dinas begini dia panjang. Pulang kasih 100 juta. Sampai Jakarta wantak 100 juta. Nak pakai narkoba, nak pakai dugan, nak pakai bikin dosa. Begitu kita hormati itu artis. Sekalinya Ustadz kita butuhkan. Nana sesa. Pak Imam nak butuhkan. Tak nak jemput Pak, nak kiringi ngojek. Iko jemput. 1 jam itu Pak Imam Barasanji di rumahnya busa-busa kali Pak na sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Ayo pulang berapa kita kasih? 25.000. Bonyok-bonyok. Nah bilang suaminya 1 jam kau nak bacakan doa, nak barak kaki rumahmu, nak tinggalkan sawahnya orang, nak tinggalkan tokonya, masa kau kasih 25.000? Ndak nu harganya itu Ustaz. Langsung nak bilang istrinya, ya tambahin di situ jalan kote 4. Begitulah penghormatan kita sama ulama. Yang lebih parah kadang-kala suruh kita tanda tangan kwitansi kosong. Saya itu biasa kalau diundang kantor-kantor itu selalu dikasih kwitansi kosong. Sebenarnya jamin Pak, ambil maki semua. Kwitansi kosong apa maksudmu? Tulis di situ angkanya bos. Perjelas. Nanti kau kurangi 1 angka, besar bedanya itu. Yang ketawa saya serius ini. Saya tidak tahu ini kalau Kolaka Timur baik-baik jika cerana ini. Bapak saudara-saudara sekalian, jangan pelit. Demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Dan tidak ada orang suka itu orang pelit. Saya tanya, bapak-bapak senang tetangga yang pelit atau dermawan? Ibu-ibu senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang suami yang pelit atau dermawan? Senang camat yang pelit atau dermawan? Tidak ada orang suka orang pelit Pak. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Rumus itu. Dia bilang Jakob di rumah seke. Padahal dia juga seke. Ya. Yang kelima kata Nabi, jika kalian ingin sukses kata Nabi, wa minal laili fatahajjat bihi. Bangunlah engkau sepertiga di hari malam untuk sholat tahajud. Turunkan sedikit, tidak usah sholat tahajud. Agak berat. Pakai sigi sempaja 5 waktumu. Ada ndak orang di sini tidak ada masalahnya? Ada? Masih ingat kisah Isra Mi'raj? Nabi diisrakan kenapa? Karena lagi berduka. Meninggal istri beliau, meninggal paman beliau, maka Allah panggil, dikasih hadiah. Hadiahnya apa? Bukan puasa, bukan haji, bukan perintah zakat, tapi apa Allah kasih? Salat. Artinya, kalau ada masalah kita di Kolaka Timur ini ada masalah, perbaiki salat. Ada ndak di sini ndak ada masalahnya? Contoh, saya kasih contoh. Contoh, waktu kuliah apa masalah tak? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya? Belum.
mau kerja. Sudah kerja selesai masalahnya? Belum. Mau jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian selesai masalahnya? Muncul masalah baru. Apa? Mau jadi kepala dinas. Sudah jadi kepala dinas selesai masalahnya? Muncul lagi masalah besar. Apa? Mau jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai masalahnya? Tidak. Masalah paling besar. Mau jadi bupati. Sudah jadi bupati selesai masalahnya? Belum. Mau 2 periode. Sudah 2 periode selesai masalahnya? Tidak. Mesti jadi gubernur. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Semua orang punya masalah. Bahkan ibu-ibu saya lihat di sini muka-muka penuh masalah. Contoh, Bu, Pak, istri cantik. Istri cantik kita kira bukan masalah. Istri cantik nagoda orang. Nggak tenang di kantor. Begini lagi jalan istriku. Apalagi kalau suaminya jelek. Lebih masalah lagi. Berarti bagus kalau jelek istri. Jelek istri, nah hina teman. Kita lagi malu jalan sama dia. Pergi pengantin, apa kita bilang? Dulu sama kodek, saya menyusul. Nanti kita di gedung ketemu ya. Sampai di gedung istrinya, nah telepon di mana makikan? Nah bilang, ndak jadi kak pergi dek bencerek kak. Coba, istri cantik masalah, istri jelek masalah. Nggak ada orang tidak ada masalahnya Pak. Semua kita punya masalah. Maka ketika ada masalah Allah kasih sholat. Saudara-saudara sekalian yang selama ini susah betul pekerjaannya, yuk nggak usah cari muka sama bupati, cari muka kepada Allah, perbaiki sholatmu. Bagaimana hidupmu tidak susah kau abaikan Allah? Bagaimana hidupmu tidak sengsara kau tidak jawab panggilan Allah? Contoh, Pak Bupati. Pak Bupati ada ajudan apa tidak? Ada. Itu protokolernya jelas. Bupati ada ajudannya. Coba kalau Pak Bupati panggil ajudan. Ajudan. Itu ajudan. Biar lagi bari makan jalan kotek merokok. Ajudan. Langsung siapa? Langsung perintah. Coba. Begitu takutnya itu ajudan sama Bupati. Ada kira-kira ajudan dipanggil. Ajudan. Tunggu dulu Pak. Oh ajudan, bapak ndak lihat saya sibuk. Bilang mah kok dimutasi kok. Coba. Padahal bupati paling lama 5 tahun, paling lama 10 tahun dan ada masa pensiunnya. Bupati masuk sebagai manusia. Allah panggil ki, hayya 'alas shalah. Apa kita bilang? Tunggu, lagi rapat. Nah bilang Tuhan, rapat mau kepala. Urus mi duniamu, kau ndak mau saya urus, urus mi dirimu. Pantas. Sudah 15 tahun kita merantau dari Sulawesi Selatan. Tiba di Kolaka Timur, beli rumah pun susah. Kenapa? Karena Bapak mengabaikan Tuhan. Kenapa penyakitku tidak sembuh-sembuh? Saya sudah jadi dokter ini, dari dokter ini tidak sembuh-sembuh. Memang bukan dokter yang sembuhkan penyakit. Kalau dokter penyembuhkan penyakit, maka tidak ada dokter yang sakit. Tapi demi Allah berapa banyak dokter yang mati karena tidak bisa mengobati dirinya sendiri. Dan sampai detik ini tidak ada dokter saya lihat hebat. Mohon maaf kalau ada dokter di sini. Sampai detik ini belum ada dokter saya lihat jago. Kenapa? Karena begitu saya ke dokter, saya tonji kasih tahu penyakitku. Iya toh? Kita pergi dokter. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kenapa ki Ustaz? Agak mencerek kayak ini dok. 2 hari nih. Nah tanya, kenapa bisa? Dalam hatiku urusanmu. Kak dokter kok. Iya toh? Yang hebat itu baru ki masuk langsung sudah tahu. Pasti mencerek Ustaz. Ayo, saudara-saudara sekalian, mau sukses, ayo sholat. Pak Bupati kalau perlu bikin surat edaran, tidak usah perda, edaran saja. Di kantor kita mulai, tiba sholat 5 waktu, ayo sholat sama-sama. Bupatinya yang pimpin sholat berjamaah. Boy, enaknya. Saya, mak dampek kak, mohon maaf Pak Bupati. Saya selalu bilang begini. Kalau ada orang dikasih jabatan lalu tidak memudahkan dirinya masuk surga itu keliru dan bodoh. Betul Pak. Kalau ada orang bupati lalu tidak bisa membuat dirinya masuk surga itu kesalahan besar. Maksudnya apa? Coba lihat kalau saya bupati. Saya pergi sholat berjamaah subuh di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Langsung dicat. Mana kepala dinas kebersihan? Tidak pernah tahu saya lihat itu datang sembayang. Oh besok belum piduhur ada di masjid. Coba Pak. Coba kalau kita punya jabatan, lagi jalan-jalan, tidak pernah tahu kau saya lihat kau dek sholat berjamaah di masjid. Kau tidak malu itu, dikasih mau mobil dinas,
pelatnya bagus, dikasih kau honor, dikasih kau tunjangan. Masa sholat 5 waktu tidak pernah kau di masjid? Oh datang itu Pak, belum piasan ada di depan. Cocok. Lain kalau Ustadz tidak pernah tongki kuliah sholat Jumat, sholat 5 waktu. Apa Nabi bilang dalam hatinya, urusanku kenapa ya Ustaz? Tapi kalau bupati yang ngomong pasti. Ya? Maka ayo bikin perda aturan. Muslim masuk waktu sholat, kita sholat sama-sama. Buktikan kalau sholat 5 waktu pegawainya rutin berjamaah di masjid, tidak mungkin Kolaka Timur terbelakang. Ibu-ibu rajin ki sholat, tapi ibu-ibu ini yang paling banyak sholat, tidak sholat. Kapan? Kalau ada pengantin. Muka nana dampul. Nah kira tembok kuning, coklat, biru, abu-abu. Semua nih. Pakai jilbab sakaratil maut. Tak 3 lapis itu jilbabnya. Biru, coklat, kuning. Nak kasih bengkok lagi sedikit di sini. Baru nak kasih kiring-kiring. Nak kasih pentul 17. Ada kayak pohon di belakangnya. Tuh, naik ke lehernya itu, naik ke adat talinya. Baru rokna sempi. Begini mi kasihan jalan ya. Pret. Nak kasih lebih lagi sini. Ada nak kasih naik alisnya sedikit. Saya tanya, kenapa lagi dikasih bengkok ini sedikit di atas? Nah bilang, seperti artis Korea. Mau dibilang artis Korea baru di Kolaka tinggal. Tiba waktu sholat, hayya 'alas sholat. Nah bilang suaminya, piko sambayan, piko sambayan saya, piko sambayan. Aji mako itu, mau miasar belum pakai sambayan duhur. Apa Nabi bilang istrinya? Sadar kok Pak, sadar ma ini sayangku suruh kopi sambayan. Sadar kok, mas semua apa sih? Dan dulu ini jilbabku susah dipakai. Sholat kita, demi Allah, pegawaiku sekalian, saudara-saudaraku ASN, ya, mau kibai hidup tak perbaiki sholat. Kecil buat Allah kasih jadi ki kepala dinas. Kecil buat Allah kasih jadi ki camat. Kecil. Allah cuma minta ista'inu bisabri wassalah. Sabar kok, perbaiki sholatmu, saya urus segalanya itu. Saya sembahyang Ustaz, kenapa hidupku masih susah? Kau sholat tapi tidak ikhlas. Hanya sholat, asar lagi, barusan duhur. Saya sholat Ustaz, kenapa hidupku susah? Betul Bapak sholat, tapi sholatnya kayak tidak semangat. Allah. Bismillah. Mani. Iya kan. Baik ketawa karena kita begitu. Iya toh. Sholat cari uang. Allahu Akbar. Tadi 50.000. Beli pulsa 20.000. Mana ini 30. Sami Allahu liman hamid. Belum pindah dapat masih nak cari Allah. Assalamualaikum. Oh di bawah sadel. Semua sembayang gua nak cari. Sholat main-main. Dia sholat kayak nak tiup angin. Allahu Akbar. Sholat begitu. Allahu Akbar. Ya, maka selesai ini nanti. Ayo, tiba-tiba kita sakit, tiba-tiba bisnis bermasalah, tiba-tiba kita dimarah dan dimutasi. Jangan kau cari kambing hitam. Lebih baik kau periksa bagaimana sholatku. Ya, kalau sholat kita baik, Allah yang ngurus hidup kita Pak, percaya itu. Ya, maka Pak Bupati kalau bisa seleksi pejabat di samping kompetensinya, di samping kualitas dirinya, SDM-nya, maka yang paling penting lihat sholatnya. Kalau sholatnya baik, insya Allah baik itu. Kalau sholatnya tidak baik, jangan kau percaya, Tuhannya saja nak tipu. Ya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, sebenarnya banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Insya Allah dan waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Yang pertama, kalau mau sukses apa? Satu, nuntut ilmu pengetahuan. Yang kedua, jaga persaudaraan.
Yang ketiga, haluskan tutur katamu. Yang keempat, bersedekahlah. Dan yang kelima, sholat perbaiki. Tambah dengan sholat 5 waktunya, muliakan dengan sholat-sholat sunnah tahajud. Inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Apabila kelima hal ini kita lakukan, semua pegawai dan rakyat melakukan ini di Kolaka Timur, maka dengar janji Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Maka saya akan turunkan keberkahan di dunia itu. Di kabupaten itu Allah turunkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari dalam.